Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah, manusia-manusia surga yang berjalan di atas muka bumi ini. Di tengah wabah yang saat ini melanda dunia, mengharuskan kita untuk merubah gaya hidup. Kita yang memang selama ini mungkin sering nongkrong-nongkrong di kafe dan di restoran yang mahal, ini mungkin harus merubah gaya hidup kita. Sebagaimana yang saat ini saya lakukan. Biasanya mungkin makanan-makanan di tempat-tempat yang mahal ini harus bukan lagi di kafe, bukan lagi di restoran, tapi di atas pokok kayu dengan menu makanan yang juga berbeda, yaitu klepon, makanan tradisional yang dibeli dari pasar-pasar tradisional yang dengan harga yang mungkin jauh lebih murah daripada harga-harga di mana makanan-makanan yang mewah yang ada di Jakarta yang biasa kita. Kehidupan terkadang tidak selamanya mulus. Kadang kita harus merubah pola hidup menyesuaikan dengan keadaan, di mana keadaan prihatin menjadi pilihan ketika sebuah keadaan tidak mendukung untuk kemudian hidup menjadi berkelebihan. Maka prihatin bisa jadi kadang membuat kita merasakan duka. Tapi ketika duka itu disertai dengan sebuah rasa cinta, maka betapa kita menengok sejarah para pelaku sejarah justru memulai kehidupannya dengan sebuah rasa duka, yang mana seperti kisahnya Siti Hajar yang kemudian seorang wanita yang bersama dengan bayinya ditinggalkan oleh suami tercintanya. Dan ketika wanita itu mengejar suaminya dengan mengatakan, "Kenapa engkau meninggalkanku?" Kemudian laki-laki itu, yaitu Ibrahim alaihissalam, tidak menjawabnya. Karena Ibrahim menganggap itu pertanyaan nafsu, bukan pertanyaan ilmu, bukan pertanyaan akal. Namun ketika Siti Hajar, wanita itu, merubah perkataannya, merubah soalnya kepada Ibrahim dengan mengatakan, "Apakah ini perintah Allah?" Baru kemudian Ibrahim alaihissalam menjawab, "Iya." Kemudian wanita itu menguatkan dirinya dengan menguatkan pernyataannya tadi, "Kalau memang itu perintah Allah, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakanku walaupun aku ditinggalkan di tempat yang tandus ini." Kemudian setelah Siti Hajar meyakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya, kemudian istri Hajar pun berikhtiar untuk melakukan muter-muter melematuhi antara Bukit Sofa dan Marwah untuk mencari penghidupan sampai 7 kali, hingga kemudian kita tahu bahwa saat ini Makkah menjadi sesuatu ikon umat Islam yang membanggakan. Begitupun sejarah terus berulang ketika Nabi Ibrahim sudah meninggalkan Ismail sejak kecilnya, kemudian ketika Ismail harus tumbuh dewasa serta membanggakan orang tuanya, terjadi lagi perintah untuk melaksanakan duka menurut kita mungkin, yaitu dengan menyembelih Ismail. Itu adalah sebuah duka, namun ketika kecintaan kepada Allah lebih tinggi daripada duka itu, Ibrahim pun melaksanakan perintah itu. Dan sebuah duka di masa lalu justru kini menjadi kebahagiaan, yang mana setiap hari raya Idul Kurban, orang-orang fakir miskin, orang-orang kita semua merasakan bahagia ketika syukur-syukur bisa melaksanakan sembelihan, atau setidaknya kita bisa merasakan sembelihan atas pengorbanan orang-orang untuk kita merasakan enaknya daging. Itu adalah sebuah sejarah duka yang kini menjadi sukacita. Maka apapun rasa duka yang mungkin kita rasakan saat ini harus diiringi dengan rasa cinta yang terus kita tumbuhkan, dengan melakukan prasangka baik kepada Allah, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita dalam setiap hela nafas kita, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita ketika kita sudah bertawakal kepada Allah dan menyerahkan ketergantungan kita bukan kepada makhluk-makhluknya, melainkan hanya kepada Dia, Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, sedangkan kita hanya seorang pemakan. Demikianlah sebuah duka yang kita ambil pelajarannya dari para pelaku sejarah, yang mana sebuah duka yang ketika kita lapisi dengan rasa cinta, maka duka itu insya Allah akan berujung dengan kebahagiaan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.